Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Jika kalian bisa materi ini, maka bisa disimpulkan kalian sudah mahir dalam akuntansi. Ya, kalian sudah bisa akuntansi. Maka ini yang paling penting dan paling sulit dalam pembelajaran akuntansi itu sendiri. Kita lihat pengertiannya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Berarti dalam pencatatan awal itu belum atau ada beberapa akun yang belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melakukan penyesuaian atau bisa dikatakan perubahan saldo. Begitu. Nah, secara umum manfaat penjurnalan ini atau manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Berarti pendapatannya harus real, bebannya harus real. Mengapa harus real? Karena nanti terkait dengan pelaporan akuntansi. Berarti akan muncul pertanyaan. Berarti yang selama ini sudah kita tulis dalam jurnal umum, dalam buku besar, itu nggak nyata, nggak real. Bukan seperti itu ya. Waktu kita mencatat jurnal umum, waktu kita mencatat pembukuan atau posting di buku besar, itu adalah keadaan real pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini adalah pada akhir periode. Nah, pada akhir periode itu berarti ada sesuatu yang tidak real kenyataannya dibandingkan dengan awal pencatatan terlebih dahulu yang pernah kita lakukan. Nah, sekarang makanya butuh yang namanya penyesuaian. Supaya apa? Supaya sesuai dengan keadaan real pada waktu akhir periode atau pada waktu kita membuat jurnal penyesuaian itu sendiri. Nah, akhir periode itu biasanya di akhir tahun kalau dalam proses pembelajaran di anak-anak SMA. Tapi dalam dunia nyata, dalam perusahaan, akhir periode itu bisa per bulan. Bayangkan, kalian kalau harus harus menutup buku besar dengan banyaknya jurnal seperti itu, harus menutup dengan neraca saldo dengan banyaknya jurnal seperti itu hanya di akhir tahun. Kalau perusahaan besar itu nonsen, tidak mungkin. Karena akan menumpuk dalam waktu 1 bulan tidak cukup untuk menutup itu. Maka mereka akan menutupnya per akhir bulan, biasanya seperti itu, tergantung besar kecilnya sebuah perusahaan. Nah, ini pembahasan singkat atau paling tidak pendahuluan dan pengertian tentang jurnal penyesuaian. Nah, apa saja akun-akun yang perlu disesuaikan? Pada dasarnya tidak semua akun yang perlu disesuaikan, hanya akun-akun tertentu yang membutuhkan penyesuaian itu. Nah, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, ada namanya akun perlengkapan. Perlengkapan ini mengapa butuh disesuaikan? Karena ada pemakaian. Jika kita memakai sebuah perlengkapan, karena perlengkapan ini adalah harta lancar, maka perlengkapan itu habis. Selama dulu kita mencatat, sampai akhir periode, pasti ada pemakaian-pemakaian. Dan itu menunjukkan bahwa perlengkapan atau jumlah perlengkapan itu pasti berkurang. Maka butuh penyesuaian. Data di awal dulu sudah tidak sesuai karena sudah kita pakai. Maka sekarang kita istilahnya merekap pemakaian itu dan menetapkan saldo akhir atau saldo baru dari perlengkapan itu sendiri. Yang kedua, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Penyusutan itu apa? Penyusutan itu kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa simpelnya itu adalah penurunan nilai guna sebuah barang. Tapi barang itu adalah aktiva tetap. Contohnya adalah misalnya kita punya bangunan. Bangunan itu kita dirikan dengan harga misalnya 150 juta. Tahun depan bangunan itu nilainya akan turun. Mengapa nilainya turun? Karena sudah kita pakai. Nah, penurunan itu akan terjadi terus-menerus, ya. Nah, selain bangunan, misalnya kita ngomongin kendaraan. Kita beli sebuah kendaraan misalnya sepeda motor senilai 20 juta. Tahun depan jika kita mau menjual kendaraan itu, maka nilai jualnya akan berkurang. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa nilai guna sebuah barang itu berkurang. Karena apa? Karena proses pemakaian selama periode berjalan.
Jadi di akhir periode kita harus melakukan penyesuaian. Harga motor itu sudah tidak lagi 20 juta seperti di awal ketika kita mencatat sebagai pembelian. Ketika kita membeli motor itu, ketika kita membeli kendaraan itu, melainkan sudah ada harusnya saldo baru, penetapan baru bahwa harga motor sekian. Caranya bagaimana? Dengan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian apa? Di aktiva tetap yang bersangkutan dengan cara disusutkan istilahnya ya. Jadi nanti untuk aktiva tetap ada istilah penyusutan aktiva, tergantung jenis aktivanya. Nah ini accept kecuali untuk tanah tidak pernah disusutkan karena notabene dalam keadaan normal dalam dunia nyata tanah harganya selalu bertambah. Ingat, dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal tanah harganya selalu bertambah, makanya tidak perlu ada penyesuaian ya, tidak perlu adanya penyusutan untuk aktiva tetap berupa tanah. Yang ketiga, akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Loh, kok pusing Pak? Bukan begitu, begini caranya. Ketika kita mengakui sebagai sebuah beban di awal gitu ya, kita belum sama sekali mengakui beban itu di awal. Contohnya, kalau kita utang bank, apakah ketika kita utang bank kita lalu bisa menghitung bunganya pada waktu itu? Ya, perhitungannya kita bisa. Tapi apakah kita langsung membayar bunga ketika kita meminjam pada saat itu juga? Enggak. Kapan kita bayar bunganya? Kita bayar bunganya itu ada di ketentuan, gitu ya. Ada ketentuannya. 6 bulan sekali, sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali pembayaran bunga. Nah, di akhir periode kita harus mencatat. Kita seharusnya di akhir periode harusnya sudah bayar bunga berapa. Nah, itu nanti kita anggap sebagai beban bunga. Maka di sini dikatakan untuk akun beban ini ada penyesuaian, ada beban yang belum diperhitungkan waktu itu. Nah, sekarang baru kita perhitungkan, contohnya beban bunga tadi yang atau pembayaran yang belum menjadi beban. Selain beban ada juga pendapatan. Ini cuma bertolak belakang ya. Beda sama sebenarnya, tapi cuma bedanya ya pendapatan dan beban. Kalau untuk pendapatan memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Contohnya misalnya kita memberi utang kepada orang lain, jadi kita yang namanya punya piutang. Nah, piutang itu ketika kita berikan kepada orang lain, apakah orang lain itu pada saat itu juga akan memberikan bunga kepada kita? Oh, tentunya tidak. Kapan bunga akan diberikan kepada kita? Bunga akan diberikan kepada kita atau kita mendapatkan pendapatan bunga pada waktu yang ditentukan. Misalnya sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Berarti pada waktu transaksi awal ketika kita memberikan piutang kepada yang bersangkutan, itu berarti belum ada beban, belum ada pendapatan. Ya, kita belum menerima pendapatan bunga. Nah, pada waktu tertentu ketika di akhir periode kita harus menghitung itu supaya real. Sebenarnya waktu akhir periode kita mendapatkan pendapatan bunga berapa? Nah, seperti itu untuk akun pendapatan. Lalu ada istilah lagi akun beban dibayar di muka. Ingat istilah dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, gitu ya. Yang dimaksudkan dibayar di muka adalah dibayar di awal untuk masa atau periode tertentu dan pembayaran di awal itu sepenuhnya 100% sudah dibayar. Kita misalnya kontrak rumah untuk 1 tahun 6 juta, ya sudah di awal langsung kita bayar 6 juta, tidak boleh cicil, tidak boleh ada DP. Kalau cicil, kalau DP berarti itu bukan pembayaran di muka, bukan termasuk beban dibayar di muka. Nah, ini memerlukan penyesuaian karena waktu yang telah dijalani atau jatuh tempo ya. Nah, nanti akan kita bahas. Begitu pula dengan akun pendapatan diterima di muka. Diterima di muka berarti kita menerima uang tertentu untuk jangka waktu tertentu. Misalnya kita menyewakan bangunan. Misalnya kita menyewakan bangunan senilai misalnya 12 juta. Berarti waktu kita menyewakan bangunan itu 12 juta itu untuk jangka waktu misalnya 1 tahun. Dan harus 12 juta yang kita terima. Ingat, tidak boleh dicicil, tidak boleh ada DP. Jadi harus full 12 juta di awal untuk periode tertentu. Misalnya 1 tahun begitu. Lalu yang terakhir kita ngomongin kerugian piutang. Ini adalah antisipasi dari sebuah perusahaan jika memberikan piutang kepada orang lain. Misalnya dalam usaha begitu ya. Piutang ini kita harus memprediksi misalnya
ada sebuah perusahaan yang kita beri piutang lalu perusahaan itu bangkrut. Apa yang akan terjadi? Berarti secara otomatis kita harus berpikir, oh berarti piutang-piutangnya ini nggak mungkin terlunasi dong. Utang mereka kepada kita itu mungkin akan menjadi kerugian kita karena mereka tidak bisa melunasi karena mereka bangkrut. Misalnya begitu. Jadi kita harus mengantisipasi itu dengan cara mendebit nantinya kerugian piutang atau kerugian cadangan piutang. Gitu ya. Nah, ini untuk beberapa akun yang memerlukan penyesuaian.